Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arlimus Belandan Garut. Nomor induk mahasiswa 1803030081. Kelas Sosiologi B semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Gerakan Sosial tugas mingguan kedua yang berjudul Bendera Hitam dan Gerakan Sosial. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman semua like, comment, share, dan subscribe channel ini. A few moments later. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan studi anarkis kontemporer. Baik, pada materi ini di mana mempromosikan studi anarkis sebagai kerangka kerja untuk memahami dan bertindak atas masalah yang paling mendesak di zaman kita. Sering menerbitkan beasiswa mutakhir yang terlibat secara sosial dari seluruh dunia, menjembatani teori dan praktik ketelitian akademis dan wawasan aktivisme kontemporer. Lingkup topikal dari seri ini mencakup sejarah dan teori anarkis secara luas ditafsirkan. Pemikiran anarkis individual, analisis informasi anarkis tentang masalah saat ini, dan gerakan praktik yang transpirasi oleh anarkis atau anarkis. Kontribusi diinformasikan oleh kapitalis, feminis, ekologi, pribumi, dan spesifik anarkis non-barat atau global selatan sangat disambut baik. Begitu juga manuskrip yang menjanjikan untuk menerangi hubungan antara pribadi dan aspek politik perubahan sosial, transformasi masalah lokal dan global. Di atas segalanya, kami ingin menerbitkan buku yang akan membantu mencendekiawakan aktivis dan berpikir tentang bagaimana menentang dan membangun alternatif nyata untuk struk penindasan dan ketidakadilan yang ada. Baik, selanjutnya, gerakan yang salah seperti itu tidak ada. Buku ini bertujuan untuk menghancurkan banyak asumsi dan stereotip tentang anarkisme, anarkis, dan gerakan anarkis. Ada banyak pengaburan kabut yang mengelilingi anarkisme untuk membingungkan siapapun dalam jaringan palsu yang tidak membantu asumsi, pemikiran ganda, dan fitnah. Mereka ingin benar-benar mengerti anarkisme harus bekerja untuk membuang banyak akal sehat. Populer pengetahuan bahwa banyak ahli yang ditunjukkan sendiri, misalnya aparat penegak hukum dan jurnalis yang bermusuhan, memiliki dan mengumbur-umburkan. Saya berpendapat bahwa ada yang terbaik dilayani oleh manuver sekitar dan mengapit asumsi tersebut. Di sini serangkaian alat-alat sosiologi, teori, metodologi, dan analisis adalah dibawa untuk mendanggung sebuah gerakan yang telah memiliki reputasi berhubungan, mungkin karena sebelumnya gerakan itu ada dalam bentuk yang modern. Sementara banyak asumsi populer tentang anarkisme seperti didemonstrasikan di sini, cendekiawan gerakan khususnya orang Amerika tampaknya sama sekali tidak menyadari keberadaan gerakan anarkis. Jarang-jarang anarkis yang disebutkan dalam studi sosiologi Amerika tentang gerakan sosial dan selalu dalam referensi tidak langsung ke materi pelajaran utama mereka. Memang bahkan ketika menurunkan gerakan yang sangat anarkis seperti sayap kapitalis gerakan keadilan global, banyak pengamat akademis tampaknya tidak mampu menghubungkan titik-titik yang sangat jelas. Defisit intelektual ini dapat dilihat paling jelas dengan mengamati Perdana Menteri Jurnal Akademis Bahasa Inggris yang didedikasikan untuk sosial. Kegunaan sosiologi dalam mempelajari gerakan anarkis. Dalam disiplin akademis di luar sosiologis dan bidang gerakan sosial, anarkisme dan anarkis biasanya merujuk pada konsepsi yang sepenuhnya teoritis hingga memisahkan gerakan anarkis dari sejarah dan konteks kontemporer dan mengabaikan penggunaan istilah anarkisme oleh
aktivis yang menyebut diri mereka anarkis. Karena ini adalah buku sosiologi, khususnya harus dibuat untuk menggunakan sosiologi untuk mempelajari sesuatu seperti kris dan gerakan sosial anarkis. Pertama, sosiologi mewakili suatu tradisi lama yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Eropa, Amerika Utara, dan di tempat lainnya, mengasah pandangannya pada gerakan sosial. Dalam prosesnya, multi-untain sosiologi nasional telah menghasilkan beberapa beragam dan kadang-kadang berseperangkat alat analisis yang kontradiktif untuk mempelajari fenomena. Jadi, kuat bahwa mereka beberapa penantau disiplin seperti Alain Touraine 1981 kontroversial disebut sebagai pokok bahas inti sosiologi. Berturut-turut gelombang teori telah terjadi masing-masing menggunakan atau menghancurkan yang lama atau menambang gambaran yang sebelumnya tidak lengkap. Metodologi strategi untuk menghasilkan teori-teori ini sama-sama beragam, melibatkan pendekatan keragaman yang dipresentasikan dalam studi sosiologi tentang sosial, gerakan mewakili dalam mikrosmos politeoritis, poliepistemologis, dan fokus politopikal dari disiplin yang lebih meluas itu sendiri. Sebagai Michael Broy menulis dalam analisis pedesaannya tentang disiplin itu, lintasan sosiologi analog, dengan ironisnya untuk fokus buku ini. Anarko-sindikalisme. Kesesuaian antara sosiologi dan anarkisme tidak berarti bahwa kaum anarkis tidak dapat secara ilmiah mengamati gerakan mereka sendiri. Jadi, kaum anarkis juga dapat membuat argumen yang kuat untuk memperingatkan agar tidak mempercaya studi tentang gerakan mereka ke sosiologi profesional. Dalam keadilan, ada jasa besar dalam masalah ini. Sosiologi sering menunjukkan dirinya baik liberal dalam orientasi atau terang-terangan mendukung status quo. Terlepas dari orientasi ideologi tertentu yang diadopsi sosiologi, kemungkinan tidak kontroversial untuk menyatakan bahwa sebagian besar sosiologi, terutama sosiologi Amerika dengan siapa yang paling akrab, mengadopsi posisi anti-radikal. Orang lain mungkin mencatat bahwa sosiologi masih merupakan disiplin ilmu yang berarti didasarkan pada membatasi pengetahuan. Analisis pemikiran Martin 1998 menuduh bahwa sifat hierarkis disiplin sendiri menimbulkan ancaman terhadap kebebasan di dalam akademik. Tentu saja ancaman besar ketika mempelajari gerakan mempersonalkan kebebasan anarkis. Oke, baik. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu anarkisme. Ini bukan buku tentang filsafat sosial, ekonomi, dan politik anarkisme itu sendiri sebaliknya bendera hitam dan gerakan sosial berfokus pada gerakan anarkis. Subjek kita di sini adalah ekspresi terorganisir dan anarkisme. Tetapi karena seluruh buku ini tentang gerakan anarkis, beberapa kata-kata awal tentang anarkisme akan membantu. Kata anarkisme biasanya digunakan untuk merujuk pada masyarakat tanpa negara. Jadi, menjadi anarkis berarti menentang keberadaan negara. Namun, anarkisme memerlukan lebih dari sekedar definisi kamus yang rabun ini. Anarkis umumnya mengkritik banyak hal di luar negara pada kenyataan apapun dengan penguasa. Kebanyakan anarkis menganggap anarkisme sebagai oposisi terhadap penguasa. Tidak semua tatanan sosial yang ada, meskipun anti perbedaan, anarkis juga ada. Sebelumnya, pada abad ke-19, anarkis oposisi berpusat pada negara-negara Eropa yang baru memantapkan, tetapi juga pada kapitalisme industri dan agama terorganisir. Marxisme dan demokrasi sosial juga merupakan pesaing ideologis untuk anarkisme, sementara mereka sepakat tentang ketidakadilan kapitalisme dan kebutuhan untuk menciptakan masyarakat sosialis yang lebih setara. Marx dan anarkis tidak setuju tentang peran negara,
Kaum Marxis dan sosial demokrat ingin menggunakan negara untuk menciptakan sosialisme dan komunisme, sedangkan kaum anarkis berpikir tidak mungkin karena elit politik tidak mau melepaskan kekuasaannya. Buku ini menilai pertemuan ini anti otoritarisme politik dan krisisme ekonomi. Baik, selanjutnya gerakan anarkis. Kata pengantar menyajikan beberapa sejarah anarkis dan ringkasan utama ide-ide anarkis. Tapi kita harus mempertimbangkan apa istilah anarkisme dapat mengacu pada karena tiga serangkaian fitnah dari kekacauan, kekerasan, dan fantasi adalah mungkin untuk membingungkan subjek fokus. Ada identitas anarkis yang merupakan cara untuk menggambarkan atau melabeli diri sendiri bersama anarkis identitas. Ada gaya hidup yang diadopsi dan ditiru serta kode budaya untuk memperkerjakan anarkis lainnya. Meskipun relevan, identitas anarkis ini juga sendiri bukan satu-satunya subjek buku ini. Ada juga yang anarkis ideologi. Ideologi ini dapat dipandang sebagai dorongan radikal yang mempengaruhi perilaku penganutannya. Ini adalah seperangkat strategi sikap dan praktek terkait dengan teori, konsep, dan nilai-nilai anarkis. Baik, yang terakhir, persyaratan inti untuk mempelajari gerakan anarkis adalah membedakan antara yang sebenarnya anarkis dan yang tidak, serta antara apa yang mengidentifikasikan sebagai anarkis dan yang tidak. Dengan kata lain, untuk mempelajari gerakan anarkis, kita harus menghargai kedua partisipasi gerakan, niat, serta kesadaran dari mereka. Perbedaan antara gerakan anarkis, dan gerakan non-anarkis adalah perbedaan yang penting dan bermakna, tetapi istilah-istilah ini juga dapat terkadang kabur bersama. Untuk anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang, seperti anti-dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu. Baik, gerakan sosial dan jaringan mereka didefinisikan. Apa sebenarnya sebuah gerakan sosial? Ada banyak definisi, tapi yang paling saya suka berasal dari Dian 1992. Dia menyarankan beberapa kriteria dan kondisi yang diperlukan yang harus dipenuhi untuk mengangkretisasi sesuatu sebagai gerakan sosial. Fenomena yang memiliki beberapa, tetapi kekurangan kriteria lain harus lebih tepat menggunakan label lainnya, seperti politik, partai, massa, aktivis, massa, pembuatan kebijakan dan kebijakannya. Saya mendemonstrasikan dia berikut bahwa anarkisme memenuhi setiap aspek definisi, sehingga menunjukkan alasan yang memuaskan untuk mengidentifikasikan anarkisme sebagai gerakan. Pertama, gerakan adalah formasi yang disengaja terjadi dari individu-individu yang mengakui bahwa mereka adalah bagian dari suatu gerakan. Berlawanan dengan populer keyakinan, peserta gerakan umumnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan, atau setidaknya mencoba untuk melakukannya. Gerakan yang unik. Meskipun sekarang sedikit lebih jelas apa gerakan anarkis, itu mungkin masih tidak jelas mengapa mereka penting dan bagaimana mereka berada dari sosial lainnya. Yang bertindak sebagai anarkis tidak memiliki rute representasi melalui birokrat, pejabat terpilih, atau juru bicara. Kaum anarkis tidak menginginkan gerakan institusi untuk bertindak atas nama mereka. Anarkis tidak menargetkan, menyatakan, menuntut berubah, memohon agar menjadi lebih baik, atau bahkan berubah orang lain. Kaum anarkis sangat anti negara menurut David Graeber. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.